Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan memainkan game One Piece Bond Dimana di sini tema kali ini adalah kita akan membahas 10 karakter ya, runner terbaik dan terkuat di game ini. Karena metanya sudah mulai berubah, jadi di sini ada beberapa runner yang mulai naik dan mulai turun. So, kita akan membahasnya satu persatu. Dari yang pertama adalah karakter yang 10 terakhir ya. Dari yang terbelakang dulu, yaitu runner terbaik nomor 10. Runner terbaik nomor 10 adalah karakter Extreme Goldie Roger. Yap, di sini adalah salah satu karakter runner yang memiliki mobilitas yang cukup baik dan memiliki damage yang cukup ngeri ya, yaitu 50% HP max musuh. Cuman di sini memiliki banyak counter banget ya di liga, mulai dari Rob Lucy, dia bisa sampai ngeblok skill 2-nya Roger, sampai ada guard ya yang bisa one shot si Roger. Wow. Ini kalau kalian masih pakai di liga itu adalah sebuah tantangan tersendiri ya untuk melawan karakter-karakter meta yang cukup toksik di era sekarang. Nah, defender juga banyak ya yang counter karakter Roger ini, dimulai dari Snake, terus banyak lagi karakter yang counter, mulai dari yang terbaru yaitu Kaido. Wow, habis di revamp langsung counter si Roger ya, memang luar biasa. Tapi ya tetap aja Roger ini runner yang terkuat karena di sini skill 2-nya bisa ngedash dan juga untuk skill di skill satunya bisa invisible dan damage-nya juga ignore gitu ya. Kalau nggak salah dia itu bisa ignore damage reduction. Nah, bagusnya lagi dia itu bisa melakukan yang namanya ignore enemy, jadi bisa langsung cabut walaupun ada yang jaga di. Runner nomor 9 terkuat adalah King Runner, dimana di sini dia memiliki pasif yaitu anti attacker loh ya. Wow, luar biasa, dan di mobilitasnya cukup masih oke. Nah, jika kita melihat dari gameplay di sini, kita itu nabrak karakter guard itu bisa one shot. Yap, itu dari damage increase yang di bagian skill 2. Jadi damage 50% increase itu cukup berasa ya buat King ini. Lalu untuk mobilitas di sini King memang cukup bagus di bagian skill 2 ataupun di bagian skill 1 yang bisa melakukan teleportasi. Nah, namun karakternya tidak bisa ignore ya, itu aja yang kurang sih. Tapi untuk mobilitas di sini King masih tetap bisa diandalkan, larinya juga masih kenceng dan nyabutnya juga masih kenceng. Kalau nggak salah nyabutnya itu increase boost capture 50% dan kecepatan boost capture-nya juga gampang banget diaktifkan. Dia cuman butuh sendirian aja di dalam flag. Jadi ini gampang. Makanya dia aku masukin ke jajaran top runner nomor 9 ya, di atasnya Roger. Karena di sini Roger nggak bisa ngekill, sedangkan King itu bisa ngekill meta terbaru. Lanjut lagi ke karakter runner terbaik nomor 9, yaitu karakter Kid and Law. Yap, karakter ini tuh cukup bagus di bagian ignore enemy dan di bagian skillnya bisa ignore damage reduction dan juga bisa ignore defense. Cuman amat sangat disayangkan di era sekarang cukup sulit ya untuk karakter macam Kid Law ini karena masih ada meta Snake. Jika meta Snake sudah turun, mungkin aja dia masih bisa di meta sekarang untuk bersaing dengan karakter lain. Nah, kalau misalnya dari gameplay di sini karakter Kid and Law itu sangatlah bagus karena memiliki invisibilitas 2 kali dan memiliki buff defense, sehingga dia itu sulit untuk dikalahkan kalau tidak ada Snake ya. Kalau misalnya ada Snake itu sangatlah mudah di kill karena buff defense-nya dihilangkan. Lalu untuk di bagian damage juga Kid Law ini oke banget, mobilitas juga bagus. Kalau mau mobilitasnya tinggi tinggal pakai Law aja, karena kalau kita pakai Law kita bisa teleportasi dan kita juga bisa yang namanya invisible di bagian skill 2-nya. Wow, emang ini karakternya sebenarnya bisa dipakai di meta jangka panjang sih ya, cuman ya amat disayangkan meta Snake itu loh yang sangat mengganggu ya. Meta Snake aja. Seandainya kalau Snake sudah beneran tidak meta, aku yakin Kid and Law bakal masuk lagi ke tier atas untuk bersaing dengan karakter lain. Lanjut lagi ke karakter nomor 7, runner terbaik kita adalah Shanks Kamusari. Yap, sayang banget karakter Shanks itu cuman metanya sementara
Jadi dari rilis Agustus dan sekarang Januari sudah terbully parah, mulai dari di counter sampai dihilangkan hockey state-nya. Wow, luar biasa. Nah, di sini untuk gameplay dari Shanks tersebut bisa dibilang masih oke lah ya di era sekarang, cuman banyak banget yang sering nge one shot si Shanks. Mulai dari si Kobe, terus si Garp, terus mau nyabut juga cukup kesulitan karena di sini Shanks itu tidak bisa ignore enemy. Tapi cukup bagusnya lagi di sini dia memiliki kekebalan efek buruk ya. Jadi misalnya kita diserang sama Snake itu kita masih bisa nyabut. Terus kalau misalnya kita fight kita juga bisa ya lumayan lama lah ya, karena kita kalau nyerang elemen red, green, and blue itu kita bisa mendapatkan recovery. Cuman ya emang sangat disayangkan sih, counter di era sekarang terlalu brutal, gak bakal ngasih Shanks itu kesempatan untuk melakukan yang namanya tarian-tarian dan serangan-serangan yang dia bisa lakukan. Ya seandainya dia juga memiliki damage yang cukup tinggi atau bisa ignore enemy, mungkin dia bakal masuk ke jajaran top 5 ya. Cuman ya mau gimana lagi, mau survive aja susah ya, apalagi mau ngekill musuh juga agak ribet. Damage yang dia terima juga cukup tinggi ya, misalnya kita lagi posisi di luar flag, aduh emang agak kurang sih karakternya ya. Memasuki karakter terkuat runner nomor 6, yaitu adalah Asher. Yap, karakter Bounty Face ini cukup bisa diacungi jempol di era sekarang karena dia memiliki pasif yang cukup gila. Setiap kali ya dia itu menggunakan skill 2, dia bakal langsung menghilang di minimap. Nah skill 2 nya itu untuk jarak dari pergerakannya itu cukup jauh banget. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan karakter ini di map Rune of Shandora, itu bakal sangat menguntungkan, ataupun di map-map yang banyak temboknya. Wow, ini gila banget karena untuk mendeteksi karakter runner seperti Asher ini yang hilang di map itu sangatlah sulit ya. Dan untuk mobilitasnya cukup brutal banget. Di sini mobilitasnya si Asher itu bisa sampai 50% redash cooldown loh ya, luar biasa banget. Nyabut flagnya juga kenceng banget, 50% increase speed. Dan kalau kalian lihat ya cooldown potongannya di sini, lihat nih. Jauh banget loh dia jalannya tuh, dari base bisa sampai langsung flag terjauh milik musuh. Dan di sini musuhnya pasti nggak sadar karena di dalam tanah dia di map menghilang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sering buta ngeliatin situasi sekeliling itu memang sangat sulit ya untuk menghadapi Asher ini. Kemudian Asher juga memiliki redash damage yang cukup gila ya, yaitu dia memiliki redash damage saat menggunakan skill 2 yaitu 70%. Jadi di sini kita pas diserang sama Rock Lucy dengan Rakrogan pun kita nggak bakal berasa loh ya. Kita bakal tetap jalan, lihat nih. Tuh, cuman segitu loh berkurang darahnya. Jadi memang dari tingkat mobilitas oke, tingkat kesulitan di cancel juga oke. Dia memiliki 3 shield dan di sini untuk mobilitas juga cukup gila. Wow. Cukup gila sih. Walaupun dia tidak ignore, tapi dia memiliki mobilitas yang membuat ketidak-ignoran ini menjadi kayak ya nggak bakal berasa sih. Jadi tetap aja walaupun non ignore kita bakal tetap sering nyabut karena kita tidak terdeteksi di map. Lanjut lagi ke karakter runner terkuat nomor 5 ya. Dimana di sini aku langsung taruh saja karakter yang memiliki mobilitas super liar yaitu Luffy Egghead. Dimana di sini dia itu memiliki kekuatan yang cukup ngeri juga setara ekstrim. Setiap kali dia nyabut flag, dia itu bakal langsung dapat boost cooldown skill 1 dan potongan boost cooldown untuk di bagian skill 1 itu sampai 50%. Jadi ini emang cukup gila, habis nyabut langsung nyabut lagi. Kemudian dia juga memiliki yang namanya immortalitas jika dia posisi one on one. Wow, gila banget. Tuh kita bisa lihat ya darahnya dia tinggal 1 dan dia bisa pukul-pukulan loh sama Snake. Walaupun di sini Snake adalah salah satu defender terbaik di game One Piece Bounty Rush. Dan ya kita nggak ada perlu takut-takutnya sama si Snake karena nyawa 1 ini tidak bakal dihilangkan oleh Snake jika dia benar-benar nyerang kita terus di dalam flag. Luar biasa ya. Kemudian di bagian mobilitas tuh lihat cepet banget loh terbangnya, dan di sini nyabut flagnya juga cepet banget. Kita nggak peduli HP kita cuma 1, kita bakal tetap nyabut flag dengan cepat. Dan cooldown skill 1 kita selalu ready ya. Kalau kita udah nyabut flag ini, flag itu, wow, habis nyabut terbang lagi, nyabut terbang lagi.
Minusnya di karakter ini itu dia cuman tidak memiliki damage yang cukup brutal ya. Dia bisa dibilang karakter runner assassin. Jadi damage-nya itu cuman dari skill 2. Skill 2-nya itu damage-nya lumayan, yaitu berdasarkan HP max musuh sampai total adalah 49%. Wow, luar biasa. Makanya dia aku langsung taruh ke jajaran runner terbaik nomor 5 ya. Lanjut lagi ke bagian runner terkuat, yaitu Blueno. Dia adalah best runner nomor 4 menurutku ya, karena dia memiliki mobilitas yang cukup gila mulai dari skill 1 bahkan di bagian skill 2-nya. Wow, gila, semuanya itu adalah mobilitas dan dia tidak gampang dikalahkan. Di sini kita bisa lihat dia itu memiliki reduce damage sampai 80%. Wah, gila banget. Kemudian ngehealnya dia juga cukup ngeri, bisa ignore enemy, dan dia juga wow, serba bisa cuy. Mungkin di sini minusnya cuman di bagian damage aja ya. Jadi dia itu spesialis assassin flag. Setiap ada flag dia langsung cabut, setiap ada flag ada skill dia langsung terbang atau enggak bisa ngedash. Wow, luar biasa. Kalau misal kita lihat ya di sini ya, untuk pergerakannya itu cukup bagus dan di sini sangatlah gampang dipakai, bro. Seriusan. Di cancel juga susah ya, asli. Cancelnya cukup gila, mobilitas langsung set, teleport langsung pegang flag, itu cukup gila bro ya. Jadi bener-bener assassin runners untuk nyabutin flag-flag milik musuh dengan cara mudah. Dan rata-rata di meta Blueno itu sering banget terjadi yang namanya 5-0. Luar biasa memang. Untuk menghentikannya aja cukup sulit ya, apalagi kalau dia sering pakai skill 1, otomatis HP-nya dia selalu mendapatkan recovery. Lalu untuk karakter terbaik nomor 3, yap, yaitu adalah Revolusi. Wah, ini adalah salah satu runner yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, bisa menghilang di map, bisa gelut. Wah, lengkap banget boy. Dan ini kemarin aku juga sudah membuatkan untuk gameplaynya ya. Dia itu emang susah banget sih untuk dikalahkan. Apalagi dia memiliki reduce damage, increase attack, increase defense, semuanya dia punya loh, lengkap banget. Dan recovery HP-nya juga cukup gila, anti efek buruk bisa dibilang lengkap ya. Celahnya dia dibilang runner jelek itu sangatlah kecil, mobilitas juga cukup oke. Dan di sini untuk HP-nya pas lagi tinggi-tingginya nyabutnya makin kenceng, dan di sini juga mobilitasnya luar biasa boy. Skill 2 skill 1 dapat, mau di mode apapun dia juga bakal dapat untuk di mobilitas. Karena kalau misalnya kita lagi mode base, mobilitasnya pakai skill 2, pas lagi mode ini awaken, mobilitasnya itu di bagian skill 1, ngedashnya jauh banget boy. Di sini invisibilitasnya dia juga bisa sampai 2 kali ya, mulai dari skill 2 nya Rakrogan sampai skill 2 nya yang loncat pakai karakter mode base nya. Wow, gila ya karakter ini ya, satu-satunya extreme runner yang masih cocok untuk dipakai di eranya Garp, bahkan di eranya Kobe sekalipun. Lalu untuk karakter runner terbaik nomor 2 adalah Uta Halloween. Yap, salah satu runner yang cukup brutal, main cabut-cabut aja, susah di cancel, punya barrier dari skill 1, dan di sini habis nyabut dia bisa langsung ngisi flag jadi defender. Kemudian ngisinya juga bisa sampai 150%. Jadi satu-satunya runner yang cukup ditakuti di liga ya Uta ini. Gila loh, habis nyabut langsung jadi defender, dan ngisi flagnya itu loh nggak nanggung-nanggung, bisa sampai ngisi 150%. Ini luar biasa. Pertahanannya juga mainnya shield ya, jadi shield ini itu bakal sangat mengganggu untuk kita karakter yang tidak bisa ignore. Jadi kalau kita udah nggak bisa ignore ya mau berbuat apa juga bingung ya, emang aduh gila banget sih. Lalu untuk transformasinya juga cukup gampang, tinggal pakai skill 2 kita udah bisa jadi runner, terus nyabut lagi, habis itu jadi defender lagi. Tuh gimana coba cara menghentikan karakter Uta gila ini cuy. Lalu ketika dia lagi lawan defender, dia juga bisa langsung ngedebuff musuhnya langsung attack down loh ya. Attack downnya cukup gila loh. Kalau dia ngehit karakter defender, dia itu bisa ngasih attack down sampai mana dia 30%. Wow, gila banget.
Dan ya ini dia karakter runner terkuat nomor satu menurutku ya. Walaupun di sini memang karakter Yamato ini bukan menjadi topik di liga, tapi kalau kalian tidak punya karakter yang bisa eksekusi satu HP, wah Yamato ini juaranya ya. Gila, satu match itu nggak bakal mati kalau misalnya kita tidak punya Shanks, Kobe, ataupun karakter-karakter yang bisa ngedorong dia keluar dari flag. Ini satu-satunya cuman dia yang bisa, seriously. Nggak ada runner yang bisa nyaingin ke immortalitisan Yamato ini. Luar biasa. Mulai dari damage dia juga oke banget. Lalu mobilitas juga oke dari skill 1 masuk. Pertahanan juga punya buff defense, punya immortalitas. Nyabut juga susah di cancel ya. Kalau misalnya kita tidak punya karakter yang memberikan efek buruk. Gila, kita nggak punya efek buruk aja dia nyabut nggak bakal ke cancel. Dia serba gini sih, no celah boy, celah sih. Kalaupun misalnya kita di counter sama karakter seperti Kobe atau Shanks, kita masih bisa menghadapinya jika HP kita tinggi, ataupun kita bisa perfect dodge, ataupun kita bisa nge-stand. Jadi kita tidak langsung bakal pasti kalah ketemu counter, enggak. Kita masih bisa survive dengan 3 cara. Berbeda dengan karakter lainnya yang misalnya dia punya immortalitas, terus dia juga bisa bertahan di dalam flag. Tapi kalau misalnya dia cuma bertahan dari dodge doang, itu cukup kurang ya. Kalau Yamato kan ya bisa berbagai cara cuy, seriously. Nge-stand oke, karena nge-stand kan nggak bisa langsung dieksekusi. Terus kita bisa perfect dodge, dan di sini Yamato juga memiliki pertahanan yang cukup gila ya. Di sini dia memiliki reduce damage, dia punya defense buff, jadi nggak bakal instant death ya, seriously nggak bakal. Luar biasa memang Richard ya. Reduce damage-nya dia juga bisa sampai 50% loh ya, apalagi kalau dia kena burst damage. Wow tuh. Reduce damage-nya dia sampai 100% loh. Nih, 50 tambah 50. Tapi untuk yang 50 kedua memang agak rumit. Gila ya yang ini. Ya, jadi gitu untuk beberapa karakter jajaran top best runner 10 ya. Kalau kalian pengen gedein salah satu oke aja, karena memang dari 10 runner ini semuanya usable dan semuanya bukan karakter beban. Kalian bisa nge-carry dengan karakter-karakter runner. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe untuk support channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.